Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Zilekram dengan NIM 2507015020092. Ini adalah perkenalan singkat dari saya. Nama saya Muhammad Abdi Zilekram dengan usia 19 tahun, lahir di Makassar pada 18 November 2006 dan beragama Islam. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan adik saya dengan berusia 12 tahun. Saya kakak pertama sekaligus motivator bagi adik saya yang sedang menjalani bangku SMP saat ini. Informasi, saya mendapatkan informasi melalui keluarga serta orang tua saya. Kali ini saya akan menjelaskan masa prenatal sampai pada masa anak akhir. Lewat eksplorasi ini, saya berharap bisa lebih paham bagaimana pengalaman kecil saya dulu ikut membentuk diri saya seperti sekarang ini. Semoga cerita ini juga bisa jadi insight ringan untuk teman-teman yang lagi belajar tentang perkembangan manusia. Pada masa prenatal, ibu saya menjalani kehamilan secara normal dan sering mengidap makan ikan sarden setiap kali ingin makan. Proses kelahiran pun berlangsung normal sampai ketika pada saat pukul 5 ibu saya mulai merasakan sakit perut yang sangat luar biasa. Kemudian dia dilarikan rumah sakit Khadijah 3 yang di Jalan Veteran. Sampai dengan pukul 5 sore saya pun lahir di dunia. Namun saat tahap akhir ibu kehabisan tenaga untuk mengejan sehingga persalinan dibantu dengan alat vakum yang menyebabkan bagian atas kepala saya sedikit menonjol. Saya lahir dengan normal, berat 3 kg dan panjang 40 cm dalam kondisi sehat walafiat. Analisis teori ngidam ikan sarden saat prenatal dijelaskan oleh teori perubahan hormon dan nutritional hipotesis dari Santrock yang menyatakan bahwa perubahan hormon mempengaruhi selera makan ibu hamil. Kehamilan berjalan normal tanpa tekanan sesuai teori kesejahteraan ibu maternal well-being teori oleh John W. Santrock yang menekankan bahwa emosional ibu yang stabil berdampak positif pada perkembangan janin. Ibu kelelahan saat mengejan dijelaskan oleh teori proses kelahiran birth process theory dari Sigmund Freud dan dikembangkan dalam psikologi perkembangan oleh Erik Erikson bahwa tahap kelahiran adalah fase biologis yang sangat menuntut energi dan dapat terhambat jika ibu merasakan kelelahan. Masa bayi 0-2 tahun pada perkembangan fisik dan motorik. Pada usia 0-2 tahun, perkembangan fisik dan motorik berlangsung sangat cepat. Saya mengalami peningkatan berat dan tinggi badan, mulai mampu mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan pada usia 14 bulan. Motorik halusnya juga berkembang seperti menggenggam benda, memindahkan objek, dan menjepit benda kecil. Menurut Piaget, masa ini adalah tahap sensomotor di mana bayi belajar melalui gerakan dan panca indera. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan motorik terbantu oleh bimbingan orang dewasa, sedangkan Bandura menjelaskan bahwa bayi belajar banyak melalui meniru gerakan orang di sekitarnya. Selanjutnya pada perkembangan kognitif. Pada usia 0-2 tahun, perkembangan kognitif saya terlihat dari kemampuan mengenali wajah orang tua, mengeksplorasi lingkungan rumah, meniru perilaku sederhana, memahami sebab akibat, dan belajar melalui trial and error. Perkembangan ini sesuai dengan tahap sensomotor Piaget, ketika bayi belajar melalui gerakan dan panca indera serta mengembangkan objek permanensi. Pemahaman saya tentang benar dan salah terbentuk melalui refinement menurut Skinner, sementara Vygotsky menjelaskan bahwa kemampuan berpikir saya meningkat berkat bimbingan orang dewasa
Semua hal ini membuat perkembangan kognitif saya pada masa awal kehidupan berkembang dengan pesat. Selanjutnya pada perkembangan bahasa, usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan bahasa saya dimulai dari ocehan seperti AA, dan OO. Lalu babbling seperti kata pertama saya itu mama dan papa, hingga mampu mengucapkan kata pertama dan menggabungkan dua kata sederhana seperti mau susu atau itu apa. Saya juga mulai memahami perintah sederhana dan meniru kata yang sering saya dengar. Perkembangan ini dijelaskan oleh Chomsky melalui kemampuan bawaan LAD, oleh Skinner melalui proses peniruan dan penguatan, serta oleh Vygotsky yang menekankan bahwa interaksi dengan orang dewasa membantu mempercepat perkembangan bahasa saya. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional pada usia 0 sampai 2 tahun terlihat dari kemampuan membangun ikatan dengan orang tua, mengenali emosi, dan memberikan respon sosial sederhana. Menurut Erikson, yang teorinya Trust versus Mistrust, bayi belajar percaya pada pengasuh ketika kebutuhannya terpenuhi. Bumblebee menekankan pentingnya ketertarikan yang aman, sedangkan Bandura menjelaskan bahwa bayi mulai meniru ekspresi dan respon emosional orang dewasa pada tahap ini. Saya mulai tersenyum sosial, menunjukkan kecemasan pada orang asing, mencari kenyamanan dari pengasuh, serta mulai memahami emosi dasar. Masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik dan motorik usia 2-6 tahun ditandai dengan tubuh yang semakin proporsional serta kemampuan gerak yang makin terampil. Pada usia ini, saya sudah mampu berlari, melompat, memanjat, dan naik turun tangga, serta mengembangkan motorik halus seperti menggambar, memegang pensil, dan menyusun balok. Menurut Piaget, perkembangan motorik mendukung kemampuan berpikir pada tahap praoperasional. Bandura menjelaskan bahwa keterampilan tersebut diperoleh melalui meniru orang lain. Sementara Sandrock menekankan bahwa usia 2-6 tahun adalah masa pertumbuhan cepat yang memungkinkan anak menguasai gerakan dengan lebih baik. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Pada usia 2-6 tahun, perkembangan kognitif saya ditandai dengan kemampuan berpikir menggunakan bahasa, bermain pura-pura, mengenali simbol sederhana, serta mulai memahami konsep dasar seperti bentuk, warna, dan jumlah. Namun, cara berpikir saya masih egosentris dan belum sepenuhnya logis. Perkembangan ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap praoperasional ketika anak mulai berpikir simbolis, serta teori Vygotsky yang menjelaskan bahwa kemampuan kognitif berkembang melalui interaksi dengan bimbingan orang dewasa. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Pada usia 2-6 tahun, kemampuan bahasa saya berkembang pesat. Kosakata saya bertambah, saya mulai membuat kalimat sederhana dan bertanya kepada orang tua, kenapa atau apa itu, dan mampu menceritakan pengalaman secara singkat. Pengucapan saya juga semakin jelas. Perkembangan ini dijelaskan oleh Chomsky melalui kemampuan bawaan anak mempelajari bahasa, atau dengan kata lain LAD, oleh Skinner melalui peniruan dan penguatan, serta oleh Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi dan bimbingan orang dewasa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Pada usia 2-6 tahun, saya mulai mengenali emosi, bermain dengan teman, meniru perilaku orang dewasa, dan menjadi lebih mandiri. Perkembangan ini sesuai dengan teori Erikson, tahap inisiatif vs Gould, dan Bandura yang menjelaskan bahwa anak belajar perilaku sosial melalui peniruan.
Selanjutnya, perkembangan moral pada usia 2-6 tahun ditandai dengan pemahaman dasar tentang benar dan salah yang masih bergantung pada konsekuensi dari perilaku. Menurut Colbert, anak berada pada tahap prakonvensional di mana tindakan dianggap benar jika mendapatkan pujian dan salah jika mendapatkan hukuman. Biasa menyebutkan tahap ini sebagai moral heteronom, yaitu anak memandang aturan sebagai sesuatu yang tetap dan harus ditaati karena berasal dari orang dewasa. Selain itu, Bandura menjelaskan bahwa perilaku moral anak berkembang melalui peniruan dan pengamatan pada orang dewasa. Pada usia ini, anak juga menunjukkan empati sederhana, seperti merasa ibah ketika orang lain sedih. Masa anak tengah dan akhir. Perkembangan fisik dan motorik. Saya pada usia 6-12 tahun meningkat pesat. Tinggi dan berat badan saya bertambah secara stabil. Otot menguat dan koordinasi gerakan semakin baik berkat kematangan sistem saraf. Motorik kasar saya berkembang melalui kemampuan berlari, melompat, memanjat, dan mengikuti olahraga secara lebih terarah. Sementara motorik halus saya terlihat dari tulisan yang lebih rapi, kemampuan menggambar semakin detail, dan dapat menggunting serta mengikat tali sepatu. Menurut Santrok, perkembangan ini dipengaruhi nutrisi dan lingkungan. Biasa menjelaskan bahwa tahap operasional Conrad membantu saya merencanakan gerakan, dan Bandura menekankan bahwa keterampilan motorik saya berkembang melalui peniruan dan peningkatan kepercayaan diri. Selanjutnya, pada usia 6-12 tahun, perkembangan kognitif saya memasuki tahap operasional Conrad menurut Piaget, sehingga saya mulai mampu berpikir secara logis, memahami konservasi, mengelompokkan benda, dan memecahkan masalah sederhana. Menurut Vygotsky, kemampuan ini berkembang melalui bimbingan orang dewasa atau teorinya yang itu scaffolding dan interaksi sosial. Bandura menjelaskan bahwa saya belajar strategi berpikir dengan meniru guru dan teman, sedangkan Santrok menekankan bahwa lingkungan belajar, stimulasi, dan pengalaman sehari-hari sangat mempengaruhi kemajuan kognitif saya pada tahap ini. Selanjutnya, pada usia 6-12 tahun, kemampuan bahasa saya berkembang pesat. Kosakata saya bertambah, kalimat menjadi lebih kompleks, kemampuan bercerita dan menulis meningkat, serta saya mulai memahami bahasa sesuai konteks. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada tahap operasional Conrad membantu saya menggunakan bahasa untuk berpikir logis. Vygotsky menekankan bahwa interaksi dan bimbingan orang tua memperkaya kemampuan berbahasa. Bandura juga menjelaskan bahwa saya belajar bahasa dengan meniru guru dan teman, sedangkan Santrok menegaskan bahwa lingkungan belajar, bacaan, dan stimulasi sangat mempengaruhi perkembangan saya. Selanjutnya, pada usia 6-12 tahun, saya mulai mampu bekerja sama dengan orang sekitar, memahami aturan sosial yang ada, mengelola emosi dengan baik, dan membangun persahabatan yang lebih stabil. Menurut Erikson, ini adalah tahap industri vs inferiority, di mana keberhasilan tugas sekolah membentuk rasa percaya diri yang kuat. Bandura juga menjelaskan bahwa saya belajar perilaku sosial dengan meniru orang di sekitar, sedangkan menurut Piaget menunjukkan bahwa kemampuan memahami perspektif orang lain mulai berkembang. Dan Santrok juga menegaskan bahwa dukungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional saya pada saat usia ini. Selanjutnya, pada usia 6-12 tahun, perkembangan moral saya mulai matang. Saya tidak hanya taat aturan karena takut pada hukuman,
tetapi juga karena memahami alasan dan pentingnya ketertiban. Menurut Colbert, saya mulai bergerak ke tahap moral konvensional, yaitu menaati aturan demi persetujuan sosial. Biasa juga menjelaskan bahwa saya mulai menilai tindakan berdasarkan niat, bukan hanya akibat. Bandura menegaskan bahwa saya belajar perilaku moral dengan meniru orang dewasa dan teman sebaya. Sedangkan menurut Sandrock menekankan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan moral saya pada tahap ini. Selanjutnya, refleksi. Saya belajar bahwa perkembangan diri saya sejak bayi hingga usia sekolah terbentuk melalui proses yang bertahap, dipengaruhi oleh pengalaman lingkungan dan dukungan keluarga. Dari berbagai teori perkembangan, teori Vygotsky paling bermakna bagi saya karena menjelaskan bahwa kemampuan saya berkembang melalui interaksi dan bimbingan orang dewasa. Saya juga menyadari bahwa cerita dan perhatian keluarga sangat berperan dalam memahami perjalanan tumbuh kembang saya. Untuk itu, saya sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan serta kasih sayang keluarga yang telah membentuk diri saya hingga sekarang. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.